Kemarin dari survei indikator menyatakan bahwa 60% lebih bahwa masyarakat tidak percaya terkait ijazah Bapak. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Karena logikanya memang termasuk kira 60%. Ya guys, dalam keadaan sakit aja Pak Mulyono masih sempat ngibul. Bermain dengan survei mengatakan bahwa 68% rakyat Indonesia percaya bahwa ijazah Pak Mul adalah ijazah asli. Nah, saya pribadi tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah ijazah asli. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah survei ini hasilnya dari mana? Sementara yang beredar di media sosial yang ada hanya mempertanyakan mengenai persoalan keaslian ijazahnya Pak Jokowi, dan hanya segelintir orang yang membela mengenai persoalan ijazah dan percaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi adalah ijazah asli. Ini sangat miris. Apakah benar apa yang dikatakan oleh Mbak Rahma Sarita bahwa Pak Jokowi mati dalam keadaan ngibul? Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar netizen mengenai persoalan survei yang keluar soal ijazah Pak Jokowi. 68% percaya keasliannya. Untuk itu langsung saja ke videonya. 8% ya, menyampaikan ketidak. Hasil survei 68% percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Menurut saya kecil, rendah angkanya itu. Kenapa? Karena kan tingkat kepercayaan, tingkat kepuasan publik katanya hampir 100% di Pak Jokowi. Nah, apalagi ini yang saya duga bahwa survei ini kan pesanan Pak Jokowi dalam rangka membela terhadap tuduhan ijazah diduga palsu itu. Ya, tentu angka 68% ini patut diduga sudah di markup, itu aja masih kecil. Karena survei itu kan tergantung siapa yang membayar, kan gitu kata Pak Prabowo. Ya, terlepas dari hasil itu, sebetulnya survei ini untuk digunakan sebagai legalitas atau melegalisir keaslian ijazah itu blunder. Memang yang disurvei itu sudah pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi. Kok bisa yakin 68% yakin ijazahnya asli? Belum lagi sebuah survei digunakan untuk membuktikan sebuah benda, itu kan nggak lazim. Gitu sih Pak. Rendah Pak, 68% itu. Harusnya 100% Pak. Ijazahnya itu sampai detik ini belum dikeluarkan. Justru yang dikeluarkan yang lainnya lagi ya. Yang terbaru ini dikeluarkan ada transkrip nilai Jokowi, kemudian ada bukti bayar SPP Jokowi dan lain sebagainya. Termasuk survei nih. Survei ini andalan Jokowi ya, selain buzzer ya. Survei indikator sudah keluar juga ini ya, bahwa hasilnya survei tersebut 69,7%. Nanggung banget ya, nggak sekalian 70%. 69,7% warga tidak percaya kalau ijazah Jokowi itu palsu. Nah, ini semua sudah dikeluarkan, tapi ijazahnya belum dikeluarkan. Ini sampai kapankah kebohongan ini akan terus berlanjut begitu ya? Apakah akan terus dibawa sampai mati begitu ya? Makanya judul UTA kali ini adalah Mati Ngibul ala Jokowi. Untuk menutupi kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam ijazah palsu Jokowi ini, berbagai pihak dilibatkan ya. Dan sekarang ini Bareskrim Polri juga sudah mengeluarkan ya, merilis begitu, termasuk transkrip nilai Jokowi yang A, B, C, D begitu ya. Dan anehnya ini D-nya masih banyak ya, C-nya juga ada, juga A-nya. Nilainya yang A ada 3 mata kuliah, kemudian B 10,
C13, C-nya masih ada 13 dan D-nya ada 6 ya. Saya tidak mengerti bagaimana sistem penilaian di UGM pada tahun 80-an itu ya. Yang jelas yang setahu saya ya, saya kuliah di Universitas Erlangga tahun 93 begitu ya. Kalau D ini nggak lulus, biasanya suruh ngulang saya ya. Dan IP saya juga 3, itu nggak ada D-nya. Cuman ada 1 C. Sementara ini Jokowi D-nya ada 6, C-nya ada 13 begitu ya. Tapi IPK-nya juga 3, loh, 3,05. Saya nggak ngerti hitungnya gimana ya. Mungkin SKS-nya beda atau bagaimana. Yang jelas nilai rata-ratanya meskipun banyak D-nya, banyak C-nya, tapi ini bukan 2, seperti yang disampaikan Jokowi, tapi IPK-nya yang ditunjukkan dalam transkrip ini adalah 3,05 ya. Ini saya nggak ngerti bagaimana hitung-hitungannya. Setahu saya kalau 3, itu pasti C-nya paling cuma 1 atau maksimal 2 lah ya. Dan D-nya ya nggak ada lah ya. Kalau D itu kan nggak lulus, biasanya disuruh ngulang. Nah, ini yang kita lihat seperti ini, yang pasti semakin dikeluarkan, semakin bukannya menjawab kejanggalan-kejanggalan, tapi justru menambah kejanggalan-kejanggalan baru. Misalnya ketika KKN disampaikan, dulu dipertanyakan, kok janggal nggak diketahui KKN-nya, akhirnya disampaikan oleh pihak Polri ya, bahwa KKN-nya tahun 83. Janggal lagi loh, kok tahun 83. Jadi ini bukannya malah mengklarifikasi, malah tambah blunder semua penjelasannya itu. Demikian juga dengan bukti bayar SPP, transkrip nilai, dan lain-lain, semua dikeluarkan, padahal yang dipertanyakan bukan itu. Yang dipertanyakan adalah ijazah yang tidak pernah dikeluarkan. Sebenarnya itu pertanyaan besarnya ya, karena Bareskrim Polri mengaku melihat, menerima langsung ijazah asli itu sekian lama ya, beberapa hari, tapi mengapa yang diupload baru fotokopinya? Nah, ini pertanyaan besar itu yang tidak pernah terjawab, entah sampai kapan akan terjawabnya. Bahkan ada yang bercanda ya, mungkin ijazah asli Jokowi itu disembunyikan di dashboard mobil SMK kali ya, makanya nggak pernah ada. Tentunya Jokowi berharap Polri ini menjadi senjata pamungkasnya ya, untuk menghentikan polemik ijazah palsu ini ya. Tapi ternyata meskipun senjata pamungkas itu dikeluarkan, terbukti tidak sanggup menghentikan ya polemik ini. Di media sosial masih akan terus dibahas begitu ya. Bahkan kejanggalan-kejanggalan baru terus muncul ya. Yang terbaru dibahas di media sosial ini oleh netizen, yaitu temuan ini ya, di buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitra yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan. Di kolom pengantarnya di situ ditulis ya oleh Pak Sumitra ini dengan jelas sekali bahwa beliau adalah dekan selama 3 periode berturut-turut begitu ya, disebutkan secara berturut yaitu tahun 83 hingga 86. Kemudian ada jeda diisi oleh orang lain dan kemudian menjabat sebagai dekan lagi. Itu artinya pada tahun 85 yang menjabat sebagai dekan di UGM adalah ya Profesor Sumitra ini seharusnya. Tapi kejanggalannya yaitu ijazah Jokowi yang tanda tangan dekannya justru adalah Profesor Sunardi. Nah, untuk mencocok logi atau mengepaskan ini, UGM sudah meralat ini di websitenya ya. Jika sebelumnya disebut bahwa Pak Sumitra ini adalah dekan dari tahun 83 hingga 86. Nah, ini diralat pada tanggal 21 Oktober 2022 demi mencocokkan ya nama dekan ini agar sesuai dengan yang ada di ijazah Jokowi. Ini sejarah dirubah begitu ya. Dan tapi ini UGM lupa tidak meralat yang bahasa Inggrisnya, belum diganti. Jadi masih Sumitra yang menjabat sebagai dekan pada tahun 85 tersebut. Baru pada tanggal 21 Juli 2024 UGM akhirnya meralat juga yang versi bahasa Inggrisnya. Nah, temuan ini seakan mengkonfirmasi pastinya ya kejanggalan pada ralat-meralat di website UGM itu dengan apa yang terdapat dalam buku Sumitra ini, Pak Sumitra ini ya. Jelas sekali ini menunjukkan kira-kira siapa yang benar ya, apakah informasi yang sebelum diralat dan buku Pak Sumitra ini, ataukah informasi yang baru saja diralat dan dicocokkan dengan ijazah Jokowi. Menurut kalian mana yang benar ya? Silakan tulis di komen. Nah, ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial, bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian, sebenarnya nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. UGM Universitas Gen Mulyono. Alumni sakit tadi
sing sakit hati harusnya yang ngarep sakit hati gara-gara Jokowi.